Sebelumnya perkenalkan, aku Yeska Maya Maulina dari Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Kalau asal sendiri aku asli Semarang. Untuk kesibukannya sendiri aku mungkin selain kuliah ya. Kalau kuliah sendiri aku semester 5. Aku selain kuliah juga ada ikut beberapa penelitian, terus jadi asisten dosen. Kalau sekarang organisasi aku ada di staf ahli humas di HM Sejarah. Terus aku juga Wakabit Riskel BMFIB periode 2023 ini. Sama kalau yang lagi sibuk-sibuknya sekarang aku lagi ini sih tim PKN habis penelitian dari Bali dan ini lagi pengolahan data. Sekarang kesibukannya itu sih. Oke, kalau untuk motivasi sendiri, aku untuk tetap produktif, untuk ikut lomba, organisasi itu ada 3 ya. Yang pertama aku kepikirannya gini, ini mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalamanku atau mungkin ada yang relate. Jadi aku kan ikut kuliah nih dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah itu kan masih ada beberapa sisa waktu, misalnya dari Sabtu Minggu atau di sore harinya. Terus waktu liburan semester juga, aku kepikiran apa sih yang bisa aku lakuin untuk mengisi waktu gitu. Jadi aku kepikiran kayaknya kalau aku ikut lomba, kalau aku ikut organisasi itu bisa mengisi waktu luangku gitu. Selain mengisi waktu luang, aku juga mikir untuk mengembangkan diriku. Jadi aku ngerasa nggak puas dengan kalau kita kuliah kan cuma dapat ilmu dari prodi-prodi kita aja gitu kan. Kalau misalnya kita ikut organisasi, ikut lomba atau ikut penelitian mungkin itu bisa dapat ilmu-ilmu baru, ikut pengalaman-pengalaman baru, dan yang ketiga nih yang menurut aku penting banget itu dapat relasi baru teman-teman. Kalian bisa dapat relasi itu nggak cuma dari teman-teman seprodi, kalian dapat teman-teman dari fakultas lain, bahkan kalau misalnya kalian ikut lomba yang sampai ke luar kota, luar Jawa, bahkan itu kalian bisa dapat teman-teman dari universitas lain yang menurut aku itu sangat menambah insight-insight baru gitu untuk kalian. Nah itu menurutku penting banget. Sama yang terakhir, kalian itu bisa masukin itu ke dalam CV ya. Jadi nggak, kalau zaman sekarang mungkin dalam persaingan, dalam mendapatkan pekerjaan, dalam mendapatkan beasiswa itu nggak mungkin kita cuma mengandalkan IPK. Mungkin banyak yang sekarang lagi tren gitu ya, cuma IPK doang gitu atau dapat dari kuliah aja. Kalau kalian kegiatan sekecil apapun, ikut kepanitiaan, ikut volunteer, ikut lomba, ikut penelitian, nah itu bisa masuk ke dalam CV itu untuk menambah nilai diri kalian. Kalau menjaga motivasi sendiri, lebih keingat tujuan kalian, tetap konsisten. Dan kalau misalnya kalian kadang ada rasa capek, ada rasa malas, nah itu coba kalian lawan dengan cara yaitu ingat apa tadi tujuannya, apa tadi motivasinya. Sering banget ditanyain sama teman-teman juga, gimana sih kok bisa bagi waktu antara kuliah yang hektik terus habis ditambah tugas-tugas tapi masih bisa ikut lomba, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut volunteer. Itu aku mensiasati dengan cara yaitu membuat schedule apa aja yang harus dilakuin. Misalnya dalam jangka waktu seminggu ini gitu. Hari Senin aku ada kuliah nih, misalnya selesai jam 3, masih ada sisa waktu jam 4 sampai sebelum sholat maghrib gitu. Nah itu aku pakai untuk mengerjakan apa gitu, misalnya untuk ikut lomba, ngerjain nyicil lomba, misalnya bikin undang-undangnya dulu, kalau misalnya lomba tulisan, atau kalau misalnya kalian ikut lomba public speaking, kalian bisa bikin teksnya dulu nih, awal-awalnya bridgingnya gimana gitu. Nanti mungkin dari 1 minggunya kalian bisa ikut meeting atau ikut pengurusan organisasi, itu kalian bisa gunain waktu dari 1 minggunya gitu. Sama yang paling penting banget itu adalah skala prioritas. Apa sih yang jadi prioritas kalian gitu? Apakah kuliah, apakah organisasinya, apakah lombanya, mana yang perlu diprioritaskan gitu. Kalau aku sendiri karena aku mahasiswa ya, yang aku prioritasin itu pasti kuliah, pasti ya. Pokoknya jangan sampai kuliah ini jadi nomor yang sekian gitu. Pokoknya kuliah ini harus tetap jadi prioritas, tugas-tugas itu tetap jadi prioritas gitu. Jadi bisa mungkin jangan sampai kalian skip yang namanya tugas-tugas kuliah. Jadi kerjain dulu tugas-tugas kuliahnya, jadiin itu prioritas. Setelah itu baru kalian mau lanjutin kewajiban kalian di organisasi, kewajiban kalian di lomba, ke tim kalian, tim lomba kalian. Nah itu kalian atur gimana caranya biar itu tetap balance, tetap semuanya jalan dan tanpa ada istilahnya terlewat. Semuanya harus tetap dijalani dengan maksimal. Oke, kalau lomba yang selama ini tuh aku
Sebenarnya banyak sih, ada lomba bisnis plan. Terus aku juga menang lomba di ini apa namanya internasional. Jadi lombanya itu kalian membuat paper tentang apa sih proyeksi atau apa sih yang kalian pikirkan atau solusi apa yang kalian tawarkan untuk 50 tahun ke depan. Nah itu aku membuat beberapa rancanganku ya, itu yang kebetulan aku dapat juara 3 gitu, internasional itu kalau nggak salah bulan Januari lalu. Terus habis itu aku juga ikut lomba yang paling baru, itu aku ikut lomba di Jakarta, yang Jakarta Economic Forum, itu yang tentang lomba karya tulis ilmiah tentang apa sih yang bisa kalian tawarkan untuk menghadapi ketahanan pangan, untuk menghadapi krisis yang terjadi, untuk agar mencapai ketahanan pangannya. Itu kebetulan aku membuat suatu terobosan tentang bagaimana sih kearifan lokal yang kita punya itu bisa untuk menyelesaikan yang namanya food waste dan juga food loss. Itu banyak banget yang apa ya, mungkin itu isu-isu yang terbaru terutama untuk anak-anak generasi milenial yang mereka tuh sering banget jajan gak dihabisin. Nah itu kan jadinya food waste. Itu aku menggunakan kearifan lokal, yaitu lontar-lontar kuno. Di situ ada beberapa ajar dan juga beberapa kaitannya untuk bisa diangkat gitu, untuk menjadi upaya pencegahan untuk mengatasi food waste dan sama yang ini kemarin barusan aku kebetulan alhamdulillah lolos PKM RSH untuk pendanaan. Jadi sekarang mungkin kesibukannya lagi on progress gitu, agar bisa insya Allah ya, mohon doanya teman-teman agar bisa lolos ke PIMNAS. Benefit ikut perlombaan nih, kalau ikut perlombaan pasti hubungannya sama hadiah, sama cuan. Banyak banget kayak orang-orang yang mikir hadiah itu adalah benefit yang utama kalau misalnya kalian ikut lomba. Padahal kalau menurut aku nggak selamanya ikut lomba itu pasti menang, nggak selamanya itu dapat duit gitu. Nah padahal yang lebih penting daripada ikut lomba yang berhadiah itu kalian bisa dapat pengalaman, kalian dapat relasi tadi. Nah dari ikut lomba itu kalian bisa dapatkan ilmu-ilmu baru, ketemu orang-orang baru. Mungkin kalau lomba online nggak begitu kerasa, tapi kalau kalian lomba offline, ketemu langsung sama teman-teman yang dari universitas lain, ketemu teman-teman yang dari tim-tim lain, itu kalian otomatis nggak mungkin lah kalian nggak ngobrol. Itu kalian pasti dapat insight baru, kalian dapat ilmu baru, dapat tips and trick baru, sama ada pengalaman-pengalaman mereka. Itu menurutku penting banget. Sama kalau biasanya ya, ini mungkin dari aku pribadi, kalian untuk mau menerapkan silakan, kalau kalian nggak menerapkan juga silakan. Dari topik-topik lomba kalian itu bisa kalian bawa ke tugas kalian. Misalnya ada tulisan kalian yang aduh ikut lomba ini nih, lomba esai ini nggak menang. Nah itu bisa kalian olah lagi papernya, bisa kalian olah lagi esainya untuk project-project yang lain gitu, mungkin di perkuliahan atau mungkin kalian ikut penelitian, bisa untuk diajukan gitu teman-teman. Ini lumayan gitu, didaur ulang atau diolah lagi ide-ide kalian untuk hal-hal yang lain. Kalau menurut aku itu bisa banget, sangat memungkinkan untuk digunakan. Jadi jangan takut kalah kalau mau ikut lomba gitu, jangan takut nggak dapat hadiah. Justru manfaatnya itu ada saat proses kalian ikut lomba itu. Mungkin benefit yang lain yang bisa aku tambahin adalah kalian bisa ini nih, kalau lombanya offline kalian bisa jalan-jalan teman-teman. Kenapa bisa jalan-jalan? Karena kan otomatis kalau kalian lombanya di luar kan kalian pasti ke tempat lomba yang kalian datengin kan. Nah itu secara nggak langsung kalian bisa refreshing ketemu orang baru, refreshing bisa ke tempat yang baru. Nah itu juga bisa jalan-jalan gratis lah istilahnya. Nah, itu juga jadi benefit sih. Kalau tantangan sendiri sebenarnya klasik ya, yang sering banget dihadapin sama teman-teman juga pasti males. Jujur aku sendiri juga sering ngerasa males dan juga capek. Kalau misalnya kita kan udah ikut ini ya perkuliahan, pasti dari hektik banget, banyak banget tugas, pasti males lah ngapain ikut lomba kayak gitu kan, ngapain sih, udah schedule-nya juga udah penuh kok, aku udah ngerasa cukup. Nah padahal kalau misalnya kalian bisa melawan kemalasan itu, kalian tuh bakal bisa mengembangkan diri kalian. Aku bahkan ketemu banyak banget teman-teman, banyak adik kelas yang mereka tuh kayak mikir kayak
nggak ah kak, aku nggak ikut, padahal aku tahu banget kemampuan mereka, aku tahu dengan pasti, aku bisa jamin kalau si A itu ikut dia pasti bisa menang untuk kompetisinya, aku lihat potensi dia gitu. Tapi nggak ah kak, malas aku ikut lombanya, nggak ah aku udah ini kak, aku udah ada acara ini, udah nggak bisa nih kalau ikut lomba. Nah padahal kalian tuh sebenarnya berpotensi gitu. Jadi kalau kalian bisa melawan kemalasan tuh kalian bisa berpotensi besar untuk menang perlombaan tuh teman-teman. Terus sama ini nih yang kedua, mungkin kalau lomba online biasanya gratis ya, kalian tinggal ikut Zoom aja atau ikut Google Meet gitu kan, langsung presentasi di sana, unjuk kemampuan kalian di sana tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Tapi karena kebetulan ini kan juga udah nggak COVID kan ya, jadi lomba-lomba kebanyakan jadi offline, jadi kita harus datang ke lombanya. Misalnya lombanya kalau di Semarang masih deket-deket sini oke, tapi kalau lombanya sampai ke luar kota apalagi luar Jawa, itu pasti masalah kendalanya itu ada di uang, masalah dana. Aku sendiri juga ngerasain kayak rasa bingung, aduh aku pengen ikut ini nih tapi kok di Jakarta ya waktu itu kemarin. Nah aku waktu itu bingung dan sempat ngobrol-ngobrol sama Katin. Nah gimana sih caranya mengatasi, nggak punya uang kak buat datang ke sana? Ada yang namanya dana delegasi. Mungkin teman-teman belum banyak yang belum tahu ya tentang dana delegasi. Dana delegasi ini adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga dari fakultas dan universitas agar memfasilitasi teman-teman yang mau ikut lomba di offline itu yang langsung datang. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung menghubungi, mungkin Kamadiksi juga bisa ya membantu untuk gimana caranya biar bisa mengajukan dana delegasi itu. Nah itu kalian bisa datang langsung, kalian bisa konsultasi ke teman-teman Kamadiksi, kalian akan diarahkan untuk gimana cara mengajukan dananya. Apa sih yang di cover sama dana delegasi ini? Yang pertama uang pendaftaran. Jadi misalnya uang pendaftaran itu kalau misalnya lombanya kayak lomba esai mungkin sekitar 50.000 ya, tapi kalau lomba yang udah sampai internasional, lomba yang tingkatnya udah tinggi itu pasti biayanya mahal kan. Teman-teman pasti keberatan aku yakin. Meskipun lomba tim itu pasti kalau mau dibagi pun tetap mahal ya. Nah, itu kalian bisa tercover sama dana delegasi itu. Kedua, dana perjalanan, akomodasi itu akan tercover sama dana delegasi itu. Kebetulan kemarin pengalaman aku sendiri ya, mungkin aku bisa cerita sedikit ke teman-teman. Kemarin aku lomba ke Jakarta Economic Forum itu di Jakarta, di daerah Kemang. Waktu itu aku bertiga nih sama temanku. Nah kita itu waktu itu ngajuin dana delegasi dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali untuk membayar biaya pendaftarannya, naik akomodasinya, terus penginapannya. Jadi waktu itu kita nggak ngeluarin uang sepeser pun gitu. Terus teman-teman bisa juga ikut gitu. Ayo ikut lomba, ayo pakai dana delegasi itu, kalian akan sangat terbantu. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin uang gitu teman-teman, karena udah ada bantuan dari pemerintah, bantuan dari fakultas dan juga bantuan dari universitas. Tinggal kaliannya sendiri bisa nggak nih melawan malesnya. Kalau kalian bisa, pasti itu udah jadi modal utama untuk ikut lomba dan juga menang. Apakah dana delegasi ini harus menang? Pasti pertanyaan, aduh kak kalau ikut dana keluar nanti kalau ikut pakai dana delegasi kalau nggak menang gimana? Apakah boleh? Apakah harus kita dituntut untuk juara? Enggak teman-teman. Jadi kalian itu bisa kalau misalnya menang itu atau nggak menang itu tetap uangnya akan turun, kalian tetap akan tercover itu semuanya. Jadi nggak perlu takut. Ayo teman-teman kita sama-sama meningkatkan prestasi kita. Jangan malas ikut lomba, langsung aja gabung, daftar, ajuin dana delegasi, udah itu cukup. Selanjutnya mungkin tips dan trik ya. Kalau tips dan trik dari aku sendiri pribadi, yang pertama adalah kalian cari lomba dulu. Kalian cari lomba sesuai dengan minat kalian. Kalian cari apa yang kira-kira potensial untuk diikuti gitu. Cari yang sesuai kemampuan kalian, minat kalian, atau mungkin cari yang lomba yang temanya tuh kalian suka gitu. Jangan cari yang kalian ngerasa kalian nggak bisa. Jangan cari yang nggak sesuai sama apa yang kalian suka. Misalnya ya, kalian orangnya suka
ngobrol nih, kalian suka ngomong, suka public speaking, kalian suka mengutarakan isu-isu, kalian bisa ikut lomba speech, kalian bisa ikut lomba debat, kalian bisa ikut lomba berorasi. Kalau misalnya kalian sukanya menulis gitu, kalian bisa ikut lomba esai, lomba KTI, lomba puisi, lomba artikel, menulis artikel. Sama mungkin kalau itu akademis ya. Kalau lomba non akademis kalian bisa banget ikut lomba, misalnya aku suka nyanyi nih gitu, aku suka nari nih, atau aku ini kak di bela diri, ikutin aja apa yang sesuai sama minat kalian, apa yang kalian sukai. Menurutku itu jadi langkah awal. Jadi kalau misalnya kalian enjoy, kalian suka, itu jadi salah satu modal positif untuk mengawali karir berlomba gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau lomba individu mungkin ini ya, kalian nggak akan susah-susah cari tim. Tapi kalau misalnya lomba yang membutuhkan tim, itu kalian bisa cari tim dulu, cari teman. Kadang banyak yang kesusahan, kak gimana sih aku cara cari teman yang mau nemenin aku ikut lomba ini. Nah kalian cari dulu dari teman-teman terdekat kalian, ajakin mereka. Kayak mungkin teman kalian seprodi gitu, ajakin dulu. Tapi kalau misalnya kalian ada rekomendasi teman luar prodi pun nggak masalah, selama kalian punya visi misi tujuan yang sama, kalian punya kemauan untuk ikut lomba ini gitu, komitmen yang sama, itu penting banget. Terus habis itu kalian setelah cari teman, kalian juga cari cutting. Mungkin ini ya, kalian kan tadi misalnya udah ikut organisasi, kalian ketemu banyak orang, kan mungkin salah satunya adalah cutting. Nah, cutting ini berfungsi karena mereka pasti udah mendapatkan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang di atas kalian. Ini pengalaman pribadiku ya. Jujur waktu lomba kemarin itu aku sangat lemah di bidang metode, karena aku kan masih semester awal-awal gitu kan. Aku nggak begitu paham tentang apa sih metode yang perlu digunakan dalam lomba karya tulis ilmiah. Nah, waktu itu aku ada kenalan dari salah satu organisasiku juga. Itu adalah kakak kelas yang menurut aku bisa menguasai metode yang akan digunakan dalam perlombaan ini. Nah, dari situ otomatis cutting itu yang akan mengajariku secara nggak langsung di dalam tim itu. Dia yang akan melengkapi apa yang aku nggak bisa. Dia nggak cover bagian metode yang tadi aku nggak begitu menguasai gitu teman-teman. Jadi cutting ini juga bisa kalian gunakan untuk berkonsultasi. Nah, yang bakal ngajarin kalian, yang bakal membantu kalian gitu. Sama juga kalian harus konsultasi sama dosen. Gak usah malu teman-teman, tinggal di chat aja, pasti di chat kalau misalnya kalian ketemu dosen, misalnya nggak jangan langsung ketemu ya, di WA dulu, permisi bapak ibu mohon maaf, perkenalkan diri dulu, ada menanyakan apakah bapak ibu ada waktu, kebetulan saya berminat untuk mengikuti lomba ini gitu, dengan tema ini, apakah bapak bapak atau ibu bersedia untuk membimbing atau diajak berkonsultasi gitu. Nah, itu sangat membantu sekali gitu, karena pengalamanku sendiri waktu lomba karya tulis ilmiah waktu itu di UI, itu yang sangat membantu itu adalah dosenku. Dia yang mengarahkan. Waktu itu kan aku pengalaman belum pernah sama sekali ikut penelitian, belum pernah terjun langsung untuk gimana sih cara mencari data, gimana sih cara mengolah data. Beliaulah yang mengajarkan bagaimana caranya, apa yang harus dicari, apa yang akan nanti dituliskan, beliau akan mengarahkan. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung, kalian bisa tanya ke dosen, kalian bisa tanya ke cutting atau ke teman-teman kalian. Itu yang langkah kedua. Langkah ketiga adalah kalian bisa ini langsung ke proses lombanya. Kalian bisa atur schedule, kalian bisa atur kapan kalian akan ngerjain tugas, kapan kalian akan ngerjain lombanya tadi. Misalnya kalau kalian lomba sendirian, individu nih, kalian berarti tinggal ngatur schedule kalian sendiri kan. Tinggal atur kapan kalian ikut lomba, kapan kalian ikut organisasi, kapan kalian ngerjain tugas, kapan ngerjain lombanya tadi. Apakah itu akan cukup gitu di waktu-waktunya kalian, tuh kalian bisa atur sendiri. Tapi kalau lomba per tim, ini yang mungkin agak jadi tantangan ya, struggle-nya adalah mengatur schedule atau jadwal antar tim kalian. Itu bisa disesuaikan masing-masing, kalian cari di mana waktu luangnya. Misalnya bisanya cuma dari Sabtu atau hari Minggu, ya udah dimaksimalkan di hari Sabtu sama Minggu. Bisa kalian bagi siapa yang mengerjakan bagian ini, kalian bagi. Misalnya kalau lomba
karya tulis ilmiah ya. Siapa yang ngerjain pendahuluan, siapa yang mengerjakan metode, siapa yang mengerjakan tinjauan pustaka, itu dibagi. Misalnya pembahasan pun itu yang paling susah ya, itu bisa kalian bagi, misalnya subbab pertama siapa, subbab kedua siapa, subbab ketiga siapa. Baru nanti setelah itu kalian ketemu bareng di hari yang waktu luang itu, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, ya udah kalian diskusi apakah kerjaan kalian itu perlu ada yang direvisi atau enggak. Nah di situ kalian perlu untuk sangat meluangkan waktu. Nah itu yang paling penting adalah kalian bisa menjaga kekompakan, menjaga waktu dan juga komitmen antar tim. Itu yang menurut aku penting. Selanjutnya bisa langsung dieksekusi setelah itu. Quotes dari aku sendiri mungkin jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk kalah. Kalian itu ya kalian sendiri, lakuin apa yang menurut kalian benar. Kalian gak akan bisa memuaskan semua orang, kalian gak akan bisa menyenangkan semua orang. Cukup jalani apa yang menurut kalian terbaik. Kalau dari aku mungkin dari semua pengalamanku yang baik silahkan diambil, yang buruk tolong jangan diikuti. Dari aku mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.